Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang bagaimana situasi ketika manusia di padang mahsyar. Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Seseorang tidak akan bisa menggerakkan kakinya walau selangkah pun hatta yus'ala an arba', sehingga manusia bisa menjelaskan 4 pertanyaan dari Allah. Apakah keempat pertanyaan itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah? 1, an umrihi fima afnahu. Seseorang tidak bisa menggerakkan kakinya walaupun satu gerakan pun, sehingga dia bisa menjelaskan tentang umurnya yang Allah berikan kepadanya, dihabiskan untuk apa? Ikhwah, persoalan umur adalah persoalan yang sangat besar tanggung jawabnya. Umur kita di dunia ini tidaklah cukup lama. Bahkan ada satu isyarat bahwa umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kisaran antara 100 tahun naik turun. Gak akan bisa lebih dari itu. Sementara di alam barzah, di alam akhirat, waktu tidak pernah terbatas. Karena itu, hal yang perlu kita ingat adalah kita gunakan untuk apa umur kita yang Allah amanahkan kepada kita ini, yang sewaktu-waktu pasti akan Allah ambil. An umrihi fima afnahu. Yang kedua, seseorang tidak akan bisa menggerakkan kakinya saking begitu dahsyat ketakutan itu sebelum dia menjelaskan an ilmihi madza amilabi. Dia harus bisa menjelaskan tentang ilmu yang dia miliki, diamalkan untuk apa. Kita kadang-kadang mencari ilmu, ada yang bertahun-tahun mondok, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang belajar di kampung sendiri, merasa kurang puas dia keluar kota, kurang puas bahkan ke mancanegara. Pertanyaannya adalah, setelah ilmu itu kita dapat, kita kemanakan? Apakah dengan ilmu itu bisa kita jadikan sebagai cara untuk mencerdaskan saudara-saudara kita yang tidak paham? Atau justru sebaliknya, dengan ilmu yang Allah manahkan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah murkai. An ilmihi madza amilabi. Yang ketiga, an malihi min aina kasaba wa fima anfaqah. Seseorang tidak bisa menggerakkan kakinya walaupun setapak kaki pun, sehingga dia bisa menjelaskan tentang hartanya. Dia dapatkan dengan cara apa? Dia belanjakan di jalan mana? Ya ikhwah, betapa kita telah menggunakan segala potensi pagi, siang, sore, malam untuk mencari harta. Kemudian ketika harta itu kita dapatkan, kita kemanakan? Bahkan dengan cara apa kita dapatkan? Apakah dengan tipu-tipu, dengan suap, atau dengan cara-cara yang sangat dibenci oleh agama? Karena itu pula penting bagi kita untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai bukan dari jumlah harta yang kita dapatkan, tetapi proses bagaimana cara mendapatkannya dan di jalan apa kita belanjakan. Dan yang terakhir, yang keempat, seseorang tidak akan bisa menggerakkan kakinya sehingga dia bisa menjelaskan tentang wa an jismihi madzaballahu, tentang jasadnya, jasmania dia rusakkan untuk apa. Memang setiap kita bakal pasti rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur, akan musnah, kecuali wajah Tuhanmu Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Tapi persoalannya, ada orang yang jasmaninya rusak, tetapi rusaknya bernilai kebaikan, seperti saudara-saudara kita, para syuhada. Orang yang meninggal dalam membela kebenaran. Meninggalnya seorang suami di saat dia mencari nafkah untuk keluarganya. Atau meninggalnya seorang da'i ketika dia sedang menyampaikan dakwahnya. Atau meninggalnya seorang guru ketika dia sedang mengajarkan murid-muridnya.
Tapi tidak sedikit orang yang hancur badannya tapi sia-sia. Apa karena narkoba? Apa karena penyakit yang sia-sia? Sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah. Mari kita renungkan sekali lagi 4 persoalan penting yang pasti bakal kita hadapi kelak di yaumul mahsyar, sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan hadis ini akan bisa memberikan satu motivasi kepada kita untuk bisa menghargai umur, untuk bisa memanfaatkan ilmu, untuk bisa berhati-hati dalam urusan harta, dan juga lebih hati-hati di dalam mengelola anugerah jasmani kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.